Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Sabilang Marjoko Putra dengan NIM 243307882 dari kelas 2C. Saya akan melakukan wawancara terkait tugas user researching dengan narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Alvin Saputra dengan NIM 243307085. Saya dari kelas 2C. Nah, wawancara yang akan saya angkat atau saya ambil temanya itu teknologi dan aplikasi yang digunakan sehari-hari, Mas Apin. Ya, oke. Nah, mungkin Mas Apin kita langsung ke pertanyaan aja yang pertama ya. Iya. Jadi yang pertama, aplikasi atau teknologi apa saja yang paling sering Mas Apin gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Misal untuk belajar atau sekedar hiburan atau untuk komunikasi lah. Oke. Untuk aplikasi yang sering saya gunakan dalam sehari-hari ya Mas ya. Yaitu aplikasi TikTok ya sering saya gunakan. Ya karena saya lebih cenderung melihat video-video tren apa gitu, apa informasi tentang gitu sih. Jadi Mas Apin nih lebih sering pakai TikTok ya? Iya, lebih sering pakai TikTok. YouTube atau yang lain? Iya, lebih sering pakai TikTok saya. Kemudian apa ada alasan lain selain alasan tadi kenapa Mas Apin menggunakan aplikasi TikTok dibandingkan aplikasi yang lain? Untuk alasan saya ya Mas ya, untuk dari aplikasi TikTok saya bandingkan dari YouTube ya Mas ya. Untuk aplikasi TikTok itu menurut saya pribadi itu aplikasi TikTok itu videonya pendek bandingkan dari YouTube. Setelah itu berita-berita terkini ki lebih sering muncul ya Mas ya. Kalau di scroll itu berita muncul terus untuk terkini itu. Beda dari yang YouTube itu sih. Berarti Mas Apin tuh suka yang lebih video pendek-pendek gitu ya? Iya, video pendek. Daripada kayak YouTube yang panjang jadi boring gitu ya kan? Iya, benar sih, benar. Oke. Kemudian apakah Mas Apin pernah mengalami kendala saat menggunakan aplikasi TikTok seperti misal masalah lag atau apapun itu? Untuk aplikasi TikTok yang sering saya kendala itu menurut saya Mas ya, itu kayak kontennya ya sih menurut saya itu. Kontennya itu cenderung kayak menurut saya video gimana sih? Tidak cukup umur biasanya yang sering ditampilkan kayak gitu sih. Oh, berarti TikTok ini belum ada filter kayak untuk khusus umur segini. Ya, seharusnya gitu ya. Buat di bawah 18 tahun konten yang disajikan harus seperti apa? Ya, gitu. Ya benar sih, benar. Berarti mungkin apa ada kendala lain atau udah itu aja? Kendala saya mungkin ya cukup dari situ saja. Kemudian lanjut ya. Iya. Menurut Mas Apin sendiri, aplikasi ini sangat membantu nggak sih dalam menyelesaikan tugas, misal tugas kuliah atau kegiatan sehari-hari, atau kayak di TikTok ini ada edukasi nggak sih untuk mata kuliah atau pelajaran kamu di kuliah itu? Untuk dari TikTok ya, menurut saya sendiri ya, itu masih ada berkaitan dengan mata kuliah saya sendiri. Misalnya di TikTok saya akan mencari video gimana instalasi sebuah jaringan gitu. Nah, setelah itu video-video itu akan muncul seperti apa ya jaringan, setelah itu gimana cara kerjanya gitu. Yang sering saya lakukan itu untuk mata kuliah saya sendiri ya, gitu sih. Oh, berarti kalau misal dibandingkan sama YouTube, Mas Apin tuh lebih paham lihat di TikTok gitu ya, karena dikemas kayak simpel terus nggak terlalu panjang gitu ya? Iya, benar sih, benar. Kemudian lanjut ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa fitur yang menurut Mas Apin sendiri ini yang paling penting, kayak fiturnya harus ada nih di TikTok atau di aplikasi lain gitu? Misal supaya bisa meningkatkan user experience, atau menurut Mas Apin sendiri nih fitur ini penting banget di TikTok? Fitur yang saya paling penting ya di TikTok itu fitur FYP sih menurut saya. Ya karena
konten-konten itu kalau sudah FYP pasti akan viral gitu. Konten-konten seperti kayak berita terkini apa gitu pasti akan muncul yang sedang tren di sini apa hangat lah gitu. Ya sedang hangat gitu apa ya. Menurut Mas Apin tuh fitur yang tadi yang filter buat konten tuh kan ada hubungannya sama FYP itu juga termasuk penting nggak sih? Penting sih. Penting buat ini ya. Jadi kita bisa memfilter kalau misal ada anak kecil yang nonton video yang di 18 plus ke atas itu, jadi difilter jadi nggak bisa nonton gitu ya? Iya benar untuk filter FYP sih ya itu. FYP. Kemudian selanjutnya itu bagaimana perasaan Mas Apin sendiri jika aplikasi yang sering Mas Apin menggunakan kayak TikTok nih mengalami gangguan atau tidak bisa diakses? Apakah Mas Apin tuh merasa kayak bingung atau masih ada opsi aplikasi lain gitu? Mungkin saya kalau misalnya menurut saya Mas ya, kalau TikTok misalnya ada kendala apa gimana sih cara mengatasinya? Yang sering saya lakukan yaitu kembali ke YouTube biasanya. Untuk cara mengatasinya gimana sih? Untuk itu yang kesalahan atau kerusakan di TikTok itu gimana caranya? Jadi kayak kendala-kendala di setting gitu. Ya settingannya untuk di TikTok itu gimana gitu. Lihat tutor di YouTube ya? Ya tutor dari YouTube gitu sih menurut saya. Lanjut ya, pertanyaan ke-7. Apakah Mas Apin nih sangat bergantung sama teknologi dalam aktivitas sehari-hari kayak kuliah misal ya, atau kehidupan sehari-hari lah, itu sangat bergantung atau enggak? Menurut saya kan dari prodi teknologi informasi ya, saya akan tergantung dengan teknologi lah karena sekarang kan banyak AI ya cukup banyak sih menurut saya itu. Misalnya kayak ChatGPT lah, kan sering Mas Pandu gunakan kan? Iya. Membantu lah ya. Ya membantu saya juga untuk perkuliahan lah. Untuk. Jadi Mas Apin nih sering ya pakai AI, terus kayak ya buat searching jurnal gitu pakai AI juga bisa ya kan? Ya bisa. Jadi karena Mas Apin sendiri dari prodi teknologi informasi, jadi sangat dekat sama teknologi lah ya? Iya lebih dekat. Lanjut ya? Iya. Selanjutnya itu kalau misal kita lanjut ke pertanyaan ke-8 ya Mas Apin. Iya. Kalau Mas Apin sendiri itu bisa mengubah atau menambahkan fitur dari aplikasi favorit Mas Apin kayak TikTok, salah satunya TikTok ya, yang sangat sering Mas Apin gunakan tuh, fitur apa yang menurut Mas Apin penting dan bisa ditambahkan di aplikasi TikTok? Ya menurut saya sendiri fitur yang saya akan tambahkan itu seperti fitur pencarian ya. Misalnya kayak konten yang tidak pantas ya untuk anak kecil yang di bawah umur 18 tahun. Untuk kontennya kan biasanya kan konten yang 18 tahun di atas kayak gitu. Ya menurut saya akan saya hapus lah untuk fitur kayak video kayak gitu-gitu sih. Yang tidak pantas itu. Lebih ke buat fitur yang bisa filter pencarian gitu ya? Iya, fitur pencarian berdasarkan umur, misal umur user di bawah 18 tahun, jadi konten atau pencarian yang disajikannya juga di bawah 18 tahun. Iya, benar gitu sih. Ya. Kan kalau di YouTube kan ada YouTube Kids ya kalau nggak salah. Jadi ya, YouTube. Mungkin TikTok bisa bikin salah satu fitur atau opsi buat TikTok khusus anak kecil gitu lah ya? Ya benar gitu. Yang saya pikirkan itu ya sih. Ya. Lanjut ya? Iya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 ya Mas Apin. Iya. Jadi apakah Mas Apin pernah berhenti menggunakan suatu aplikasi karena mungkin merasa tidak nyaman, atau misal nggak suka akan aplikasi itu karena apa gitu? Mengapa? Menurut saya dulu saya sering pernah download aplikasi yang namanya Kokofan ya Mas ya. Oh iya. Kokofan itu saya tertarik karena iklannya gitu, kok kontennya bagus sih, gimana, saya mencobalah mendownloadnya gitu. Lah terus saya berhenti itu karena Kokofan itu ada
dua scrollan menurut saya, dua pencarian guys. Oh. Yang satu kan gambar, yang satu video. Ya, menurut saya yang gambar itu kontennya gimana ya? Kontennya nggak layak lah bagi saya. Oh, berarti kurang gitu ya? Ya kurang. Setelah itu saya kembali aja lah ke TikTok. Saya tergiur karena iklan di Kokofan mungkin cukup baik lah. Saya tertarik gitu mencobanya. Ya tiba-tiba ya ternyata kayak gitulah. Lebih Ya, bagus TikTok itu. lebih bagus dari TikTok gitu. Oh, berarti kan kalau di TikTok nih jadi satu ya, video sama foto, ya kan? Iya, Jadi kayak benar. ya lebih mudah dan efisien. Terus kalau di Kokofan sendiri tuh mungkin Mas Hafin kan tertarik download kan karena banyak iklan Kokofan ya? Iya, benar. Banyak muncul gitu jadinya Iya. tertarik, ternyata malah mungkin dari segi tampilan terus kayak fiturnya tuh lebih simple dan efisien TikTok ya, makanya lebih baik Mas Hafin lebih nyaman pakai TikTok gitu ya. Iya benar. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Untuk fitur sendiri nih Mas Hafin, Iya. mungkin karena Mas Hafin lebih sering pakai TikTok, menurut Mas Hafin nih fitur yang mungkin bisa ditambahkan di TikTok supaya TikTok nih jauh lebih baik aplikasinya apa menurut Mas? Ya menurut saya sendiri ya Mas ya. Fitur yang saya tambahkan itu saya contohkan ya dari YouTube yang kan sekarang kan ada yang nama YouTube Kids ya. YouTube untuk anak-anak ya. Nah, saya ingin menambahkan fitur yaitu TikTok Kids ya. Jadinya gini, TikTok itu bisa menampilkan kayak video khusus anak-anak yang di bawah umur 18 tahun gitu. Untuk konten-kontennya lebih jelas lah daripada yang kayak konten yang sekarang kan kayak gimana gitu kontennya 18 plus di atas gitu. Oh, berarti sama kayak yang tadi ya, ditambahkan fitur kayak filter konten ya? Iya konten. Atau bisa juga kan kalau kata Mas Hafin dipisahin antara TikTok khusus untuk 18 plus ke atas sama yang untuk anak-anak, jadi Iya. TikTok Kids gitu ya? Iya TikTok Kids namanya itu. Terus berarti mungkin Mas Hafin apakah kalau dari saya sendiri itu ada playlist, kalau video playlist buat mengkategorikan ini untuk hiburan atau ini edukasi, menurut Mas Hafin tuh bisa nggak ditambahin? Untuk fitur itu bisa gitu. Bisa. Kalau menurut saya itu fiturnya dikategorikan. Misalnya konten ini konten kategorinya apa? Kayak konten kategori game, hiburan gitu apa lagu Edukasi, gitu ya. lagu. Jadi kayak biar user nih lebih mudah ya. Iya, Kayak lebih. mau konsumsi edukasi biar munculnya edukasi semua, terus mau konsumsi konten musik jadi munculnya musik semua. Iya, benar sih. Oh, Oke. Makasih Mas Hafin karena udah mau diwawancara ya. Iya. Sekian wawancara dari saya. Apabila kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.